Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi awalan perkumpulan di surganya Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Semoga yang ada di majelis ini mendapatkan syafaatnya, baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuki hikam yang nomor 54. Sebelum kita membaca hikmah yang nomor 54, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah dan menjadi berkumpul dengan para kekasih-kasih Allah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala awrada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai suhudika. Hikmah yang 54 memiliki kaitan erat dengan dua hikmah sebelumnya, yaitu tentang warid. Kalau warid pertama yang 52 itu adalah warid yang datang, bisikan Allah yang datang ke hati kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita dipaksa oleh Allah keluar dari alam yang tidak baik menuju alam yang baik. Dan itu kadarnya pada wilayah masih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah setelah dia mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, maka kemudian warid itu datang kembali dengan bahasa untuk menyelamatkanmu. Jadi sudah tidak lagi bergelimang dosa, sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka kemudian Allah merangkul kita, menyelamatkan kita dari persoalan-persoalan selain Allah. Yang ketiga, baru kemudian ini diberikan kepada orang-orang yang memang dekat kepada Allah, dan orang-orang ini mendapatkan warid. Untuk apa? Aurada mendatangkan alaika kepadamu al-warida kepada Aurada mendatangkan siapa Allah alaika kepadamu al-warida kepada warid itu liyuhrijakah untuk mengeluarkanmu, membebaskanmu min sijni wujudika dari penjara wujudmu, dari penjara wujudmu. Lah, apa yang dimaksud dengan penjara wujudmu nanti kita bahas. Ila fadai suhudika, dari bebas dari penjara wujud menuju cakrawala penyaksianmu, penyaksian kita kepada Allah, musahadah, penyaksian kita kepada Allah. Makanya kalau kemudian kita masih
sibuk dengan persoalan-persoalan aku, sibuk dengan persoalan-persoalan wujud kita. Wujud itu bukan hanya sekedar fisik begini ya, tapi keinginan itu adalah bagian dari wujud itu. Kalau kita masih bersinggungan dengan itu, pusing dengan persoalan-persoalan wujud ini, maka kita tidak akan pernah mencapai pada penyaksian Allah itu, dan kita tidak akan pernah mengenal siapa diri kita. Jadi kalau orang yang mampu mengenal dirinya adalah manusia-manusia yang lepas dari wujudnya, dari kepentingan-kepentingan wujudnya, baik itu adalah ilmu, baik itu adalah alim, baik itu adalah harta, baik itu apapun yang berkaitan dengan alam duniawi yang sebangsa wujud kita, maka baru kemudian kita mampu untuk masuk dalam tahu siapa diri kita. Apa sih warid itu? Nah, kalau kemarin kita bahas tentang warid, karena 3 hikmah itu dibahas 3 kali. Karena warid itu penting. Bisikan hati itu penting, bisikan nurani itu penting. Bukan bisikan ilmu, tapi bisikan hati yang memang didatangkan oleh Allah kepada diri kita. Dan itu pasti benar. Karena Allah yang mendatangkan, bukan ilmu. Kalau ilmu itu masih di otak-atik, kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tapi ini adalah warid yang memang diberikan oleh Allah. Sehingga kemudian sebagian ulama seperti Ibnu Ajibah itu dalam mengatakan al-warid nurun yaridu alal qulub liyurijuhu min dulmatil hisi ila nurul makna. Cahaya ilahi yang datang ke hati manusia untuk membebaskan persoalan-persoalan yang ada dalam diri kita, untuk membebaskan diri kita dari penjara-penjara kegelapan itu, sehingga kemudian dunia ini dengan berbagai persoalannya itu, kalau di dalam Al-Quran disebutkan dengan laibun itu, lahun walaibun, hanya sebatas main-main saja, hanya sebatas permainan saja. Maka di dalam Ibnu Ajibah kemudian dunia itu adalah dulmatun, gelap. Siapa yang mampu menyinari? Siapa yang membebaskan diri kita dari kegelapan itu? Allah. Melalui apa? Warid ini. Warid ini. Karena kita tidak mampu untuk menyaksikan Allah secara langsung, maka melalui warid ini yang kemudian Allah menarik kita agar kita menjadi orang yang baik dan memiliki cahaya, sehingga kemudian dekat dengan Allah. Warid ini kalau kemarin di makalah di hikmah yang nomor 52 dan 53 itu datang datang gara-gara ada persoalan-persoalan yang menimpa diri kita. Tadi lewis, kalau bahasa awamnya itu lewis bangkrut eling pengen. Kalau sudah jatuh baru ingat pengen. Kalau nggak jatuh enggak. Nah ini orang yang berada dalam taraf untuk warid, dekatkan diri kepada Allah, warid untuk selamat, itu pasti perjalanannya melalui perasaan yang hampa, krisis. Lewis gak duwe-duwe eling pangeran, duwe-duwe eling warung. Itu kita itu. Nah ini problem ini. Lalu kemudian ada orang yang tidak perlu bangkrut, tidak perlu kemudian kita gelisah, tapi dikasih warid oleh Allah, maka dia adalah manusia-manusia yang memang istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu. Dan ini yang di makalah 54, liyuh lijaka min sijni wujudika, untuk membebaskanmu dari penjara wujudmu. Sehingga kemudian ada satu bahasa begini, orang yang paling
bahagia itu adalah orang yang sedikit keperluannya. Semakin banyak keperluan dan kebutuhanmu, maka itu semakin gak bahagia. Semakin sedikit kebutuhan kita kepada alam duniawi, itu semakin bahagia. Maka puncak dari kebahagiaan itu lek wis gak gelem, gak arep bahagia, yus baru bahagia itu. Allah akan datang pada diri kita, warid akan datang pada diri kita kalau kita mampu keluar dari wujud kita. Semuanya kemudian Allah. Bukan berkeluar, tidak. Tapi semua yang kita hadapi itu memang yang kita lihat bukan makhluknya. Yang dilihat itu adalah Allah. Kita melihat orang yang tidak baik, ingkar kepada Allah saja, itu yang kita lihat bukan Allah, bukan makhluknya. Sehingga kemudian kalau kita selalu melihat orang itu, kejelekan orang, perilaku orang, dan lain sebagainya, maka yang kita lihat adalah makhluk. Kalau itu yang kita lihat, maka yang akan muncul adalah penghinaan, sombong, caci maki, dan lain sebagainya. Dan warid tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah datang kepada manusia-manusia yang begitu. Nah, ini yang kemudian pentingnya warid hadir dalam diri kita. Liyurijaka min sijni wujudik. Apa yang disebut dengan sijni wujudik? Penjara wujud itu apa? Penjara itu bukan hanya sekedar fisik yang kita tahu di lapas itu. Itu iya penjara, tapi di dalam dunia tasawuf, dunia penjara itu bukan hanya sekedar fisik, tapi ada penjara batin. Nah, penjara batin itu apa? Ketika kita sudah menggantungkan diri kita, mengikat diri kita dengan makhluk selain Allah, itu terpenjara, Pak. Jadi kalau kita selama ini hidup kita selalu dipenjara oleh alam duniawi, maka sebenarnya kita tidak pernah memiliki kebebasan. Kalau kita tidak pernah memiliki kebebasan, kita masih menggantungkan diri kepada alam-alam makhluk itu, maka warid tidak bisa datang. Makanya ada yang kemudian mengatakan, untuk mendatangkan warid itu yo wirid, yo dikir, istiqomah dikir. Termasuk ketika kemudian kita berada di sini, kita mencoba untuk mengistiqomahkan dikir dengan waktu yang sama, dengan bacaan yang sama. Sehingga kemudian dari wirid dan dikir itulah kita mencoba untuk menjadi wadah agar warid datang kepada kita dan kemudian membebaskan kita dari penjara-penjara batin kita. Maka kemudian penjara itu bisa berupa egois, menang dewe. Itu penjara, Pak. Yo ketok aja menang di kehidupan manusia, tapi itu penjara. Ambisi, status sosial. Sampai hari ini kita selalu melihat manusia itu ukurannya kan status sosial. Dan selama kita masih berpikir seperti itu, maka kita sebenarnya masih terpenjara oleh penjara wujud, penjara batin kita. Berarti kita masih belum berada dalam satu titik yang jernih di dalam memahami tauhid, dan kita belum berada dalam satu titik yang jernih untuk menerima yang disebut dengan warid itu. Coba kita renungkan. Hari ini itu kalau dunia modern kita,
Kan kita selalu mencari identitas. Identitas siapa, baik dari ilmu, baik dari jabatan, baik dari status sosial dan lain sebagainya. Ketika identitas itu kita cari, maka itu adalah belenggu bagi kita dan itu adalah penjara bagi kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus musyawarah. Kita harus melihatnya semuanya karena Allah, bukan karena kita, bukan karena perilaku kita, bukan karena ilmu kita, bukan. Tapi itu memang betul-betul karena Allah yang kita lihat. Kalau sudah penjara itu kita bebas, kemudian kita diantar kemana? Kalau orang bebas dari lapas, dijemput keluar dari lapas, diantar ke rumahnya. Nah, bagaimana kalau warid membebaskan manusia dari penjara batin manusia, kemudian diantar kemana? Diantar kepada fadha'us syuhud, kepada penyaksian, cakrawala penyaksian diri kita, diri Allah. Dengan seperti itu kemudian kita mengenal diri kita mengenal siapa Allah. Makanya syuhud itu menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Besok hadir kita apa ya? Kita memikirkan bahwa Allah itu selalu berada dengan kita, tapi besoknya tidak. Nah, kalau orang yang sudah masuk pada wilayah warid, membebaskan dari penjara batin, dibawa ke cakrawala syuhud itu, maka di dalam kehidupannya, dimanapun dia selalu merasa kehadiran Allah dalam dirinya. Kalau dia merasa kehadiran Allah dalam dirinya, bisakah melakukan kesalahan? Tidak bisa. Jenengan aja kalau di perusahaan selalu mikir bahwa bos sampean selalu dekat dengan sampean, selalu ngawasi sampean, jadi korupsi. Enggak. Lah ini Allah yang tidak bisa kemudian dibatasi oleh apapun. Saat kita selalu merasa bahwa kehadiran Allah itu berada dalam diri kita, dalam setiap detik, dalam setiap nafas, bahkan dalam setiap perjalanan ini, maka kita akan menjadi manusia yang selalu terarah dan kemudian kita dibimbing kepada penyaksian Allah. Susah kalau dalam dunia syariat kemudian kita menyebut dengan anta budallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yaro. Itu yang kemudian disebut dengan definisi ihsan. Makanya ihsan itu gampang diomongkan, tapi untuk dipraktekkan itu susahnya luar biasa. Makanya orang-orang yang mencapai muhsinin itu tidak semua manusia. Nah, ini yang kemudian kita inginkan. Kita masuk dalam cakrawala syuhud, kita masuk dalam dunia ihsan itu. Abdullah As-Sarqawi kemudian mengatakan al-fadau wa ittisa'ul qalbi bi ma'rifatillah. Penyaksian kita kepada Allah, kepada diri kita itu lebih luas dari akal kita. Jadi kalau kita selalu menyaksikan Allah di dalam setiap peristiwa, maka itu lebih penting dari kita hanya berpikir tentang sesuatu, berpikir makhluknya dengan akal itu. Itu lebih luas kita berpikir Allah. Karena efeknya di sana berbeda. Saat kita selalu merasa bahwa kehadiran Allah itu selalu bersama kita, dengan orang yang tidak merasa Allah berada di depan kita atau hadir di hati kita, itu efeknya beda. Maka banyak orang yang bersarung, banyak orang yang agamis, tapi perilakunya juga tidak baik.
Kenapa? Karena tidak pernah merasa kehadiran Allah dalam dirinya. Nah ini dalam hal warid. Maka di dalam Ahmad Zarruq itu kemudian al-warid nadhiru minallah li abdi liyuhati jironi ananiyatihi. Warid itu pasti menghancurkan ego, bukan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan ego. Kalau kita masih menggunakan ego kita, sifat sombong kita masih ada dalam diri kita, merasa aku lebih baik daripada orang yang lain, merasa aku lebih daripada siapapun, berarti warid tidak pernah masuk dalam hatinya. Sederhana kan? Jadi kalau kita ingin melihat orang itu warid, dekat dengan Allah atau tidak, sik duwe sombong apa ora. Salah satunya itu. Karena ukuran dunia itu masuk pada wilayah identitas tadi, masuk pada wilayah egoisme, masuk kepada kepribadian. Sehingga kemudian di lingkungan kita banyak orang yang selalu berbicara hanya sekedar aku merasa lebih daripada yang lain. Tapi tidak usah dikatakan Anda tidak dekat dengan Allah, enggak usah. Karena ketika sampean mengatakan Anda tidak dekat dengan Allah, maka Anda pun juga tidak dekat. Itu. Jadi nggak bisa. Saat kita tahu orang itu tidak dekat, masih sombong, kemudian kita mengatakan kepada orang itu dia tidak dekat kepada Allah, berarti yang dikatakan tidak dekat, yang mengatakan juga tidak dekat. Karena orang mengatakan dia tidak dekat dengan Allah, dia merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah. Berarti kan sombong juga, sama, dan itu warid tidak masuk dalam hati yang sombong itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, warid itu kalau dalam bahasa hadis itu nafahat, innalillahi nafahatin fi ayami dhahrikum ala fatu'arridulaha. Allah itu memiliki satu tiupan kasih sayang dalam setiap hari kehidupan kita. Jadi apa ya? Kehidupan kita itu kalau kita titen betul, kita pasti akan mendengar satu warid di dalam hati kita. Karena Allah ingin mengajak diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Tapi kenapa kemudian kita tidak pernah mendengar suara hati itu? Karena itu sudah hijab, sudah muncul dalam diri kita. Kotoran-kotoran hati sudah menutup bisikan-bisikan itu. Oh, ini sudah rapat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, gunakanlah kehidupan kita hari ini. Dari kemarin kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian wadah tubuh ini menjadi wadah warid kita. Kita mendengar warid itu agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah dan menjadi manusia-manusia yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Syukur-syukur kemudian kita bisa mencapai kepada derajat untuk melihat penyaksian pada diri kita dan Allah. Latih dengan cara apa? Wirid. Jadi kalau kita berada di sini itu bukan semata-mata langsung warid hadir, enggak, tapi itu latihan kita untuk membuka cakrawala batin kita agar kemudian warid hadir dalam hati kita. Dan semoga kemudian yang ada di majelis ini memang betul-betul dituntun oleh Allah, diatur oleh Allah, dan
diridhoi oleh Allah. Semua apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita di dunia dan di akhirat itu betul-betul dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.